Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah presentasi ya kemarin. Mohon maaf karena saya telat memberikan tanggapannya terkait dengan materi kita, yaitu alinea atau paragraf. Keduanya memiliki pengertian yang sama, di mana keduanya terbentuk dari penggabungan beberapa kalimat. Dan apa sih fungsinya kita membuat paragraf ini? Dengan biasanya ada tulisan menjorok ke dalam di setiap paragraf itu. Jadi ketika kita membaca sesuatu ide atau gagasan, baik itu berupa buku, penulisan karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya, keberadaan alinea atau paragraf itu sangat diperlukan. Fungsinya untuk supaya si pembaca ini bisa istirahat, jadi bisa mencerna terlebih dahulu. Oh, ide gagasan pokok di paragraf ini begini. Setelah selesai mencerna yang satu, baru kemudian loncat ke pembahasan berikutnya. Bisa kebayang kan teman-teman kalau misalnya ada satu buku yang gak ada alineanya sama sekali, full, lempeng, datar, tidak ada yang menjorok ke dalam, tidak ada yang memisahkan antara satu ide gagasan dengan satu ide gagasan yang lain. Pasti akan sangat merepotkan kepada pembaca itu sendiri. Sehingga inilah fungsi dari keberadaan alinea atau paragraf. Dan biasanya dalam satu paragraf atau alinea hanya ada satu ide gagasan pokok yang kemudian dikembangkan. Terkait dengan jenis-jenis alinea, saya rasa sudah dijelaskan sangat jelas ya di PPT milik teman-teman. Mungkin nanti akan saya tambahkan contoh-contohnya dengan menggunakan PDF saja ya. Saya coba carikan PDF-nya. Saya coba carikan buku. Kalau ada di buku nanti akan saya scan dan saya kirim ke teman-teman supaya lebih mudah untuk mencerna contohnya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman, nanti misalnya minggu depan ada yang kebagian untuk mengerjakan tugas, saya harap di dalam PPT-nya disertakan juga contohnya. Gunanya untuk memudahkan kepada teman-teman yang lain agar bisa dimengerti maksudnya apa, tidak hanya mengawang-awang. Walaupun kemarin saya lihat di grup diskusi sudah ada ya yang bertanya, kemudian dijelaskan dengan baik oleh presentator. Oh ya, terima kasih juga ya kepada koordinator yang sudah mengendalikan dan mengkoordinir kelasnya dengan cukup baik. Saya di sini akan menambahkan tentang syarat pembentukan alinea atau paragraf saja, karena untuk beberapa syaratnya di sini saya rasa penting untuk dicantumkan contohnya supaya tidak mengawang-awang, sehingga teman-teman bisa memahami, oh maksudnya begini gitu. Yang pertama kan syarat pembentukan alinea atau paragraf itu adalah kesatuan. Dimana kalau kita berbicara tentang kesatuan berarti kita berbicara bahwa setiap kalimat yang berada dalam sebuah paragraf itu memiliki satu kesatuan yang sama untuk menyatakan sebuah hal atau sebuah tema tertentu. Jangan sampai dalam satu paragraf itu terdapat dua gagasan ide pokok, karena akan membingungkan kepada pembaca. Sehingga bisa dilihat contoh yang saya berikan di situ ya. Kebutuhan hidup sehari-hari setiap keluarga dalam masyarakat tidaklah sama, titik. Hal ini sangat tergantung dari besarnya penghasilan setiap keluarga, titik. Keluarga yang berpenghasilan sangat rendah, menyebabkan sulitnya pemenuhan kebutuhan pokok. Kurang N ya, bisa ditambah sendiri. Berbeda dengan keluarga yang berpenghasilan tinggi, mereka dapat menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk untuk pembangunan tempat-tempat beribadah atau kegiatan sosial lainnya, titik. Kemudian bisa dilihat di warna biru ya. Tempat ibadah ini pastinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pada umumnya tempat ibadah ini dibangun secara bergotong royong oleh masyarakat serta mengandalkan sumbangan dari para dermawan. Perbedaan penghasilan masyarakat menyebabkan adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Kalau kita perhatikan di dalam satu paragraf ini terdapat dua ide gagasan pokok ya, ide pokok. Yang pertama membahas tentang kebutuhan hidup sehari-hari antara si kaya dan si miskin itu tidak sama.
Dan yang satu lagi membahas tentang tempat ibadah. Ini akan membingungkan kepada orang yang diajak bicara, kepada orang yang membaca pula. Jadi usahakan tidak terlalu melenceng. Selama kita masih membahas tentang kebutuhan sehari-hari, maka jangan mendefinisikan tentang hal yang lain di dalamnya. Fokus dulu terhadap hal yang sudah disampaikan di awal. Coba bisa dibandingkan dengan yang tulisan hijau yang di bawah. Perbedaan penghasilan ini jika setelah tulisan hitam di atas, kalimat terakhir, mereka dapat menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk pembangunan tempat-tempat beribadah atau kegiatan sosial lainnya, titik. Lalu bagaimana jika langsung kita sambung dengan yang hijau? Perbedaan penghasilan ini kemudian juga menjadikan perbedaan dalam menjalani gaya hidup. Ketika si miskin berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, si kaya justru sibuk menghamburkan pendapatannya untuk melakukan hal-hal yang bukan lagi menjadi kebutuhan primer. Nah, di sini titik. Akan ada jembatan untuk kalian masuk ke topik berikutnya, yaitu membahas tentang kebutuhan primer si kaya dan kebutuhan primer si miskin. Akan berbeda jika kalian malah membahas tempat ibadah. Setelah itu kalian akan membahas apa di bawahnya. Akan bingung untuk mengembangkan paragraf berikutnya. Padahal untuk pengembangan paragraf itu sangat dibutuhkan kekonsistenan dalam mengembangkan sebuah paragraf itu sendiri. Oke, ini video yang pertama dulu ya. Saya skip biar tidak terlalu panjang.